warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang bagaimana menyusun soal multiple choice. Kita akan memasuki aspek C3 atau biasa juga disebut dengan menerapkan atau mengaplikasikan. Di dalam buku Anderson ada dua indikator daripada mengaplikasikan itu. Yang pertama ada yang dinamakan dengan istilah mengeksekusi. Mengeksekusi ini menurut buku yang ada di Anderson itu mengatakan bahwa adalah kemampuan menerapkan suatu prosedur pada tugas yang familiar. Jadi menerapkan suatu prosedur pada tugas yang familiar. Nah, nampaknya definisi ini lebih berorientasi pada aspek pembelajaran dan masih kurang operasional, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan soal multiple choice untuk materi fisika. Oleh karena itu saya telah melakukan revisi mengenai definisi secara operasional berdasarkan pemahaman yang saya ketahui. Jadi menurut pemahaman saya bahwa mengeksekusi itu adalah menggunakan ya. Jadi ada istilah menggunakan unit-unit pengetahuan Nah, unit-unit pengetahuan ini dapat berupa formulasi, ya. Bisa juga berkaitan tentang prinsip atau prosedur yang logis. Jadi prosedur yang logis itu maksudnya adalah prosedur matematis ya. Jadi menggunakan unit-unit pengetahuan pada situasi yang familiar. Jadi sering dialami oleh peserta didik, sudah familiar untuk menyelesaikan permasalahan yang berasal dari informasi atau stimulus yang masuk. Jadi sekali lagi, informasi atau stimulus yang masuk itu berkaitan tentang soal. Jadi sekali lagi saya akan ulangi membacakan untuk memberikan penjelasan tentang definisi operasional aspek indikator mengeksekusi, yaitu menggunakan unit-unit pengetahuan. Jadi unit-unit pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang bisa berupa formulasi, bisa berupa prinsip atau prosedur-prosedur yang logis. Nah, unit pengetahuan ini digunakan pada situasi yang familiar untuk menyelesaikan permasalahan yang berasal dari informasi atau stimulus yang masuk.
Nah, untuk melihat eh, makna daripada pemahaman indikator mengeksekusi ini, maka saya akan memberikan satu contoh soal. Jadi misalkan ada contoh soal yang mana dimaksud dengan mengeksekusi. Jadi misalkan gini, jadi grafik V dan T dari objek yang bergerak lurus ditunjukkan pada gambar. Jadi ada grafiknya, saya gambar dulu grafiknya. Jadi misalnya ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi ini ada sebuah grafik ya. Nah, ini grafik kecepatan meter per second dalam satuan second. Nah, ini katakanlah 1,4, ini 4, jadi nah ini sorry, ini masih pendek ya, maksudnya panjangnya. Terus oke. Ini dalam satuan T second. Jadi ini 0, ini 4, ini 12, ini 18. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jarak total yang ditempuh oleh objek tersebut. Atau jarak total yang ditempuh oleh objek tersebut adalah, nah, kita sudah bisa A 52 meter, B 54 meter, misalkan C 62 meter, dan D 64 meter. Nah, saya belum kita menyelesaikannya, maka terlebih dahulu saya ingin mengatakan bahwa grafik ini adalah situasi yang familiar yang telah dialami oleh peserta didik. Jadi tinggal bagaimana menggunakan prinsip. Jadi yang dia gunakan di sini, yang dia terapkan unit pengetahuan berupa prinsip. Ya, prinsipnya itu bahwa untuk menentukan jarak total maka cukup dia menghitung luas. Nah, itu yang dikatakan mengeksekusi. Ya, jadi soal ini yang mencirikan sebagai kemampuan mengeksekusi, di mana dia menggunakan prinsip dalam situasi yang familiar. Sehingga contoh soal ini menurut pemahaman saya dia masuk pada kategori indikator mengeksekusi, ya, masuk indikator mengeksekusi. Jadi untuk menyelesaikan soal ini maka tinggal mencari luas daerah yang diarsir, dan tentunya jika kita selesaikan soal ini maka jawabannya adalah bahagian B. Baik, kita lanjut lagi untuk yang berikutnya. Kita lihat indikator yang kedua yang terdapat pada aspek mengaplikasi, yaitu
Jadi yang maksud mengimplementasi pada dasarnya sama dengan mengeksekusi. Jadi sama definisinya mengeksekusi, hanya mengimplementasi itu digunakan pada situasi yang tidak familiar ya. Jadi bisa saya tuliskan bahwa mengimplementasi itu adalah menggunakan unit-unit pengetahuan ya, bisa berupa formulasi, prinsip atau prosedur ya, pada situasi yang tidak familiar. Jadi tidak biasa dialami oleh peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang berasal dari informasi atau stimulus yang masuk ya. Jadi perbedaannya itu hanya terletak satu di aspek familiar, satu di aspek yang tidak familiar. Nah, untuk itu saya akan kasih contoh di mana letak tidak familiarannya. Saya kasih contoh contoh soal Nah, contoh soalnya untuk mengimplementasi misalkan saya tulis, perhatikan gambar berikut ya. Jadi ada sebuah katrol. Nah, katrol ini ada beban di sini M1, kemudian ada beban di sini M2. Jaraknya ini adalah H ya. Jadi mula-mula, jadi keterangan ya, mula-mula M2 dipegang, dimana kita ketahui bahwa M1 lebih besar daripada M2. Nah, saat M2 dilepas, maka sistem bergerak. Ketika M1 berada di lantai ya, ketika M1 berada di lantai, tali pada M2 putus. Nah, tali pada M2 putus, maka tinggi maksimum yang dicapai M2 adalah, nah ini saya sudah selesaikan, yaitu tinggi maksimum yang dicapai M2 opsinya adalah yaitu H dikurang A per G per H ya, kemudian bagian B H ditambah A per G H, kemudian bagian C H G per A kali H, dan D adalah
H ditambah G per A per H. Nah, di mana letak situasi tidak familiarnya? Nah, situasi yang tidak familiarnya menurut pemahaman saya bahwa adalah penentuan tinggi maksimum yang dicapai oleh M2. Ini adalah sebuah gerakan vertikal ke atas yang digabungkan dengan gerakan free fall. Nah, intinya di sini adalah free fall. Nah, persoalan free fall, persoalan gerak vertikal ini itu adalah sesuatu yang tidak familiar diterapkan pada situasi katrol. Dan oleh karena itu maka jawaban yang benar dari dari ini adalah bagian B. Saat untuk menyelesaikan soal ini maka dibutuhkan pemahaman tentang gerak vertikal, dibutuhkan tentang free fall, tetapi yang paling mendasar di dalam kasus ini adalah gerakan free fall, jatuh bebas, di mana selama ini situasi yang familiar itu yang berkaitan tentang free fall apabila ada bola dijatuhkan dari atas atau bola dilempar dari atas ke bawah. Nah, akan tetapi situasi yang tidak familiar ini adalah gerakan M2 itu menuju ke atas disebabkan karena adanya gaya-gaya Newton, atau karena adanya gaya percepatan M1 yang bergerak ke bawah yang mengakibatkan M2 ke atas. Nah, itulah perbedaan antara indikator mengeksekusi dengan indikator mengimplementasikannya. Baik, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini sudah bisa difahami, sudah bisa dimengerti. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah pada kesempatan video pembelajaran yang lain saya akan mencoba mereview beberapa soal-soal Eptanas untuk kita secara bersama-sama menetapkan apakah dia masuk C1, C2 atau C3 dan seterusnya dengan indikator-indikator yang menyertainya. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan tentang menyusun soal multiple choice pada aspek mengaplikasikan. Semoga penjelasan ini sedikit banyaknya telah memberikan wawasan bagaimana mengembangkan soal multiple choice, utamanya untuk materi fisika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.